Yuswandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saya sedang melaksanakan program PPL di unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 1 Sukahaning, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan depan, gerak. Gerak. Silakan teman-teman bisa masuk ke dalam ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih bisa bertatap muka di sini secara langsung dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang insya Allah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kelas 9F ini semuanya hadir ya. Bapak, untuk lebih jelasnya Bapak absen ya. Terlebih dahulu Anissa Fitri, Bunga, Becky, Faiza, Gevarian, Yoyas. Ya. Selanjutnya silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya setelah kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya, merupakan wujud rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air kita ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita semakin memupuk rasa motivasi dan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Apa saja? Ada yang tahu struktur teks tanggapan? Ya, silakan kita lihat apa? Evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Kalian sudah menjelaskan ataupun memaparkan mengenai struktur teks tanggapan. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada deskripsi teks, yang ketiga ada penegasan ulang. Yaitu untuk mengulangi materi yang minggu lalu kali-kali saja. Mungkin di antara kalian ada yang lupa, tapi Bapak ingatkan kembali bahwasanya materi tentang teks tanggapan akan terus kita perdalam sampai saat ini. Kemarin kita telah belajar mengenai mengidentifikasi teks tanggapan, terus juga sudah mempelajari tentang struktur teks kebahasaan, juga tadi juga tentang struktur teks tanggapan ya. Tresna, bagaimana pesan atau amanat dari tayangan video yang baru saja kamu lihat? Bahagia itu sederhana, sesederhana melihat orang yang kita sayangi bahagia. Selanjutnya, bagaimana sikap kita kepada orang tua? Seharusnya seperti apa? Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap orang tua? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Putri. Sikap kita yang seharusnya kita lakukan terhadap orang tua kita adalah dengan menyayangi dan menghormati dengan setulus hati, bagaimanapun keadaannya. Mereka adalah orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Ya, bagus. Bertepuk tangan. Jadi jelas yang pertama kita adalah menghormati orang tua ya. Terus juga tadi Putri menjawab dengan menyayangi dengan setulus hati ya. Yang jelas orang tua bagaimanapun akan terus membahagiakan kita, membahagiakan anak-anaknya,
mereka adalah berkorban demi apapun. Ya, bahkan tadi sampai terjadi suatu kecelakaan ya, kecelakaan yang terjadi di jalanan karena kan tadi profesi seorang ayah adalah sebagai sopir baja ya. Jadi penghasilnya dia terus simpan tabung demi membahagiakan anaknya. Ya, Bapak sampaikan kembali di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi dan menilai sebuah karya, khususnya tentang buku ya, seni prakarya, peserta didik dapat menulis teks tanggapan berdasarkan pujian yang santun. Sebelumnya Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian dengan mencoba kalian membaca ya, membaca dan menganalisis beberapa buku atau karya sastra di sini. Karya sastra yang pertama adalah berupa novel. Novel yang Bapak bagikan yang pertama adalah novel Laskar Pelangi. Di sini Bapak terangkan tadi struktur teks tanggapan kritis sudah dijelaskan oleh kalian. Yang pertama evaluasi. Evaluasi merupakan bagian pertama dalam teks tanggapan kritis. Bagian evaluasi berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis dalam teks. Jadi awal ya, di awal yang pertama dalam sebuah teks evaluasi namanya. Yang kedua ada deskripsi teks. Yang ketiga ada penegasan ulang. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya ada materi yang masih kurang dipahami, silakan. Sebelum melanjutkan, ya silakan Ridwan. Unsur-unsur apa saja yang harus dimuat dalam teks tanggapan? Ya bagus pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Ya. Pertama, masalah yang dikritisi, 2 opini dapat berupa pujian, kritikan maupun saran. 3 argumen dapat berupa argumen untuk memperkuat pujian, argumen untuk memperkuat kritikan, dan terakhir fakta. Ya, beri tepuk tangan untuk yang bertanya dan menjawab. Ya, sudah berani mengutarakan pendapat ataupun bertanya ya. Tadi Ridwan bertanya hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam teks tanggapan. Yang pertama ada masalah yang dikritisi. Tentunya masalah tersebut jelas merupakan suatu fenomena ataupun suatu peristiwa yang lagi terjadi di masyarakat misalnya. Kita di lingkungan sekolah biasanya di akhir tahun suka mengadakan perpisahan ya, acara perpisahan kelas 9. Berhubung sekarang lagi musim corona atau pandemi seperti ini, otomatis perpisahan tersebut ditiadakan demi mengantisipasi persebaran virus. Selanjutnya ada lagi yang mau kalian ingin tanyakan? Ya, silakan. Pak, bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks tanggapan? Ya, bagus pertanyaannya. Ada yang mau menjawab bagaimana langkah-langkah membuat teks tanggapan? Ya, Siti Rupa silakan ke sini. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat teks tanggapan. 1. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. 2. Mengembangkan tema menjadi gagasan pokok. 3. Menyusun gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis. 4. Mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan PUEDI dan KBBI. Ya, bagus jawabannya. Beri tepuk tangan. Silakan kerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. 2 orang saja perwakilan. Silakan ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami akan menyampaikan hasil diskusi kami
yang akan dibacakan oleh jemaat. Saya bintang bakti teman saya yang tahun 2012. Kalimat ujian novel 11 bahasa ini mempunyai banyak pesan dan amanat yang dapat menjadi kompas semangat untuk mendukung sepak bola Indonesia. Coba di sini ingin bertanya kepada Anissa Fitri. Anissa Fitri, buatlah 2 kalimat tanggapan mengenai bila Anissa Fitri mendapatkan pujian. Coba buat kalimatnya. Terima kasih, saya sangat menghargai pujian Anda. Terima kasih atas pujiannya, saya senang sekali mendengarnya. Ya, bagus. Jadi, jika mendapatkan pujian, ucapkan Terima kasih. terima kasih. Kita sudah mengikuti materi pembelajaran dari awal sampai sekarang akan menjelang akhir. Di sini Bapak coba mau merefleksikan pembelajaran yang telah kita lalui secara bersama. Di sini Bapak ingin mendengar suara dari Rita. Mana Rita? Ya, Rita. Silakan, bagaimana pendapat Rita? Apa yang menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Bagaimana Rita? Saya dapat belajar memberi tanggapan atas semua soal melalui menulis teks tanggapan berdasarkan pujian yang santun. Di sana saya bisa mengasah proses berbahasa secara lisan dan memberikan pujian secara tulus kepada orang lain dan memberi kritik membangun kepada orang lain. Ya, bagus, terima kasih dari tepuk tangan untuk Rita. Ya. Yang selanjutnya Bapak juga ingin mendengar dari awal sampai akhir kita bisa melewati pembelajaran ini dengan baik. Coba siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, Putri silakan. Pada pembelajaran kali ini, saya dapat menyimpulkan bahwa teks tanggapan memberi pandangan terhadap suatu hal, baik yang mendukung ataupun menolak, dengan disertai argumen yang objektif, sopan, logis, dan jelas. Informasi yang terkandung pada teks ini dapat menjadi sarana yang membangun. Hal ini juga menjadi sarana untuk pengkritik dan yang dikritik untuk berdialog secara sehat dengan memperhatikan aturan tertentu. Ya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Putri. Sebuah karya sekalipun pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang suka. Kita jalani saja, kita buat saja karya yang terbaik, karya yang menurut kita terbaik, karya yang dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Ya, itu merupakan inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Pada saatnya kalian sudah bisa menguasai, dan tolong untuk kedepannya kalian tingkatkan lagi motivasi belajar untuk bisa lebih baik lagi hari ke harinya. Untuk kedepannya dan untuk tugas minggu depannya, pelajaran yang akan datang, coba kalian nanti pelajari di rumah mengenai materi pidato persuasif. Coba kalian nanti pelajari sebagai tugas di rumah materi tentang pidato persuasif. Sekalian nanti juga buka grup WA kelas 9F. Nanti di situ Bapak akan melampirkan link sebagai soal evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian dari kelas 9F. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelum tutup silakan Ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.